Survei terbaru terkait wacana masa jabatan presiden menjadi 3 periode menunjukkan adanya tren peningkatan dukungan di tengah-tengah publik. Artinya saat ini publik menginginkan adanya kesempatan bagi Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai presiden dengan berbagai alasan. Di antara alasan yang banyak dikembangkan terkait hal ini yaitu perlunya kesinambungan dalam pembangunan yang kini tengah dilakukan. Sebab bukan rahasia lagi, umumnya kebijakan akan berganti seiring dengan bergantinya pemimpin. Sementara publik menilai banyak program-program pembangunan yang kini sangat memerlukan adanya kesinambungan. Ya pemirsa, kita akan diskusikan terkait topik ini. Telah hadir bersama kami melalui sambungan video daring Yunarto Wijaya, Direktur Eksekutif Carta Politika. Mas Toto, terima kasih selamat bergabung di Prime Time. Apa kabar Mas? Terima kasih, kabar baik, Berita Satu. Ya, Mas Toto, jabatan presiden 3 periode, komentar Anda? Sekarang ada 2 isu ya sebetulnya ya. Yang pertama kan berbicara mengenai 3 periode dalam konteks Jokowi diperbolehkan maju kembali. Artinya ada kotak Pandora yang dibuka kalau dalam konteks ini dengan melakukan amandemen UUD 45, calon yang sudah 2 kali kemudian bisa maju kembali. Tapi dia harus bertarung lagi sebagai seorang calon presiden. Atau yang kedua sebetulnya yang lebih banyak dibahaskan belakangan dikaitkan dengan isu pandemi adalah apakah dimungkinkan terjadinya perpanjangan periode atau bahasa lainnya sebenarnya penundaan pemilu sehingga kemudian diberikan waktu 2 tahun atau 3 tahun dengan alasan apa? Dengan alasan ada situasi pandemi, situasi luar biasa, darurat yang menyebabkan demi kepentingan nasional kenapa tidak dimundur saja. Dan kemudian kemarin Mas Bahlil ya menurut saya kemudian mencoba menjustifikasi bahwa memang ada kelompok orang mengatasnamakan dunia usaha yang memang setuju. Pertanyaan saya sebenarnya adalah alangkah baiknya kalau Bung Bahlil sebetulnya menyebutkan sebuah data yang valid, bukan perasaan saja gitu ya, secara kualitatif, apalagi mengatasnamakan dunia usaha. Itu yang pertama. Yang kedua menurut saya catatan kritisnya kan juga adalah apakah mungkin sebuah keinginan dari sekelompok orang itu kemudian mengorbankan hal-hal yang sudah disepakati sebagai nilai absolut dalam konteks ini pembatasan kekuasaan yang sudah melalui berbagai macam amandemen UUD 45 minimal 4 kali telah dilakukan pasca reformasi. Dan apakah jaminannya bahwa ketika kemudian atas alasan pandemi pembatasan kekuasaan ini kemudian dilonggarkan lalu kemudian tidak terjadi lagi pelonggaran terhadap kekuasaan pada skala yang lebih luas. Itu yang paling ditakutkan menurut saya bisa terjadi ketika kemudian kita membuka ruang buat sesuatu yang dianggap paling prinsipil dalam demokrasi, yaitu pembatasan kekuasaan. Ya, Mas Toto, Anda melihat statement Bahlil ini sebenarnya adalah bagian dari anggota sekoci atau perahu kabinet atau memang mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu yang mungkin juga harus diperjelas kelompok mana, atau sekedar cari muka, Mas Toto? Ini saya harus mengatakan terus terang ya, memang kalau hanya secara kualitatif, saya juga sering diundang dalam terutama setahun terakhir setelah 6 bulan terakhir lah setelah Delta, itu mulai undangan dari dunia usaha, corporate, sekuritas, aset manajemen. Saya harus mengatakan dengan jujur juga, di beberapa kesempatan rata-rata pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang ada di dunia investasi itu memang kemungkinan terjadinya perpanjangan periode. Jadi betul, itu harus diakui, saya rasakan juga pertanyaan-pertanyaan yang dalam posisi yang berbeda itu terjadi di acara-acara saya di dunia politik. Rata-rata itu malah sangat menolak. Jadi terasa memang ungkapan seperti itu. Makanya tadi saya katakan alangkah bagusnya kalau Bung Bahlil bisa menyediakan data. Jangan hanya didasarkan pada perasaan yang saya juga pernah rasakan sebagai pengamat yang diundang. Tapi kan harus ada justifikasi yang kuat secara kuantitatif. Dan memang ada logika di situ. Bahwa ketika bicara pengusaha, yang dibutuhkan nomor 1 sebelum berbicara mengenai angka yang bagus itu atau kondisi yang bagus adalah kepastian. Mereka bicara mengenai kepastian dan dalam situasi ini sangat mungkin mereka menginginkan adanya sebuah kepastian terlebih dahulu, termasuk perpanjangan waktu pasca pandemi. Nah, Bahlil berbicara atas nama apa sih nggak tahu gitu ya, tapi kalau kemudian tidak disertakan oleh data yang valid dan kemudian juga argumentasi yang kuat dari pihak-pihaknya langsung yang diklaim oleh Bahlil, jangan disalahkan juga kalau sebagian orang kemudian akan menganggap ini pinter-pinternya Bung Bahlil saja sebagai anak buah Jokowi.
atau malah berbahaya nanti pada akhirnya buat Jokowi. Bisa jadi tuduhannya malah muncul nanti kepada Pak Jokowi sendiri yang seakan-akan menggunakan orang tertentu untuk kemudian mewacanakan gagasan ini, padahal kan Jokowi sudah 2 kali mengatakan menolak terhadap ini. Iya, iya. Anda mengatakan, dipertegas lagi tadi kan memang Presiden Jokowi juga sudah mengatakan menolak wacana 3 periode atau apapun istilahnya, misalnya perpanjangan waktu 2 atau 3 tahun. Tapi kalau statement Mas Toto tadi mengatakan bisa jadi orang-orang di lingkungan istana menggunakan pion-pion lain seperti misalnya Menteri Investasi atau orang-orang lain untuk menghembuskan isu ini. Mungkinkah itu terjadi? Ya, apapun mungkin ya. Dan kalau kita menggunakan pendekatan kekuasaan, bisa saja kan kita melihat ini dari 2 kacamata yang berbeda. Kacamata, katakanlah ada keinginan seperti itu. Kacamata negatifnya adalah pelestarian kekuasaan. Tapi kacamata positifnya mungkin juga ada sebuah keinginan atau niat baik bahwa keinginan membangun legasi besar, ambisi besar ini memang seakan-akan kemarin itu harus dihalangi oleh situasi pandemi, situasi yang extraordinary. Sehingga kemudian membutuhkan waktu ingin membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun legasi tersebut. Tapi apakah itu cukup kuat untuk kemudian mengubah konstitusi, untuk kemudian mengubah logika yang absolut dalam pemberantasan kekuasaan? Ini yang menurut saya jadi pertanyaan. Tapi menurut saya bukan itu pembernian. Yang menurut saya paling harus dipantau adalah pertanyaan terbesarnya, bagaimana sikap teman-teman DPR? Karena kalau kita berbicara mengenai 3 periode dengan perpanjangan periode, berbeda nih psikologi politiknya. Dua-duanya membutuhkan kesepakatan di MPR, isinya ada DPD, ada DPR untuk mengubah konstitusi. Pertanyaannya apa yang ada di isi kepala mereka, gitu kan? Kalau perpanjangan 3 periode, menurut saya berat. Karena apa untungnya buat mereka? Yang untung hanya Jokowi, boleh maju kembali. Tapi ketika berbicara mengenai wacana perpanjangan periode, ingat loh, yang akan diperpanjang bukan presiden saja. Otomatis ketika tidak ada pilpres, tidak ada pileg juga. Sehingga kemudian teman-teman DPR ini juga akan diperpanjang masa jabatannya. Mereka tidak perlu kampanye lagi dan akan mendapatkan jatah gratis juga selama 2 atau 3 tahun seperti ide tadi. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa meyakinkan dan meyakini bahwa mereka juga tidak terlibat dalam kepentingan pragmatis seperti ini yang bukan hanya akan menguntungkan Presiden Jokowi, andai kata diperpanjang, tapi juga akan menguntungkan mereka sendiri. Itu yang menurut saya menarik untuk kita pantau bersama. Iya, Mas Toto dan saya kan bukan anggota DPR. Jadi sebenarnya kalau kita pahami mekanisme politik lah yang akan bekerja nanti kan Mas Toto. Kita ini kan hanya bisa menggelindingkan isu kemudian membahasnya. Tapi menurut Anda, kalau saya mengutip hasil surveinya Mas Burhanuddin Muhtadi tadi itu kan ternyata makin ke sini masyarakat yang menginginkan masa jabatan presiden ditambah itu jumlahnya makin naik, Mas. Apakah itu bisa membuat sebuah guncangan di parlemen, di Senayan, sehingga melakukan amandemen, win-win solution, DPR perpanjangan waktu, Presiden juga perpanjangan waktu, Mas Toto? Ya, sebetulnya di berbagai survei ya, ada SMRC, Carta Politika juga memiliki data yang sama. Sebetulnya masih jauh lebih besar yang menolak perpanjangan periode. Tapi harus diakui juga, berkaca dari data longitudinal, ada sedikit kenaikan pada penerimaan wacana perpanjangan periode. Kenapa sih? Saya pikir sebenarnya sederhana. Ini linear dengan data kepuasan publik terhadap pemerintahan Jokowi. Kenapa kita tahu juga dalam 6 bulan terakhir pasca kasus varian Delta, memang kan kondisi pandemi kita harus dikatakan baik. Belum tidak ada satupun saya pikir pemangku kebijakan yang bisa menjelaskan kenapa ya kita nggak strict amat, kebijakan kita juga berubah-ubah, tapi angka positif, angka aktif kita harus diakui sangat baik ya dibandingkan negara-negara lain, dan itu linear dengan kepuasan publik kemudian secara menurut dari Presiden Jokowi. Itu juga yang menyebabkan menurut saya kemudian angka dari penerimaan apabila ide kontroversial terkait perpanjangan periode ini dilempar, itu kemudian penerimaannya juga menjadi lebih luas. Nah, saya agak berbeda kalimatnya dengan tadi. Ini apakah kemudian kalau misalnya naik terus katakanlah angka penerimaan dari publik, apakah bisa merubah pandangan teman-teman DPR atau bahkan menghujat DPR? Menurut saya malah kembali. Kalau pendekatan kekuasaan malah bisa jadi itu justifikasi. Saya kalau dengan menggunakan pendekatan kekuasaan merasa harusnya teman-teman DPR ini punya kecenderungan untuk setuju gitu ya dengan perpanjangan periode. Kalau kita bicara hanya dari sisi kepentingan politik mereka dalam mereka
menempati posisi sebagai DPR. Itu yang menurut saya harus dipantau terus. Jadi perdebatannya tidak bisa hanya melalui survei semata. Iya. Berapa besar yang setuju, berapa besar yang tidak. Karena kalau itu yang terjadi, bukan tidak mungkin kita tiap 5 tahun, tiap ada survei, tiap ada perubahan persepsi publik, kita akan mengamandemen konstitusi. Iya. Padahal itulah perbedaan utama. Konstitusi itu menampung nilai-nilai prinsipil yang kita sepakati bersama, bukan hanya dalam siklus 5 tahunan, tapi bicara kesepakatan dalam sejarah yang bersifat puluhan tahun, termasuk kita sandingkan dengan nilai-nilai yang pendiri bangsa ini. Berbeda dengan undang-undang, perpres yang kemudian sifatnya itu bisa berubah setiap 5 tahunan. Nah, itu yang kita harus putuskan bersama, apakah masalah perpanjangan periode dan pembatasan kekuasaan ini masuk ke dalam hal yang prinsipil atau tidak. Menurut saya ini masuk dalam hal yang sifatnya prinsip. Ya, Mas Toto, ini mudah-mudahan isu yang keluar dari anggota kabinet Presiden Jokowi ini dari salah satu menterinya bukan karena ada wacana mau ada reshuffle kabinet ya. Tapi apakah ini menurut Anda karena faktor Jokowi efek? Kalau misalnya Mas Toto, ini saya minta komentar Anda. Skenario-nya begini, perpanjangan waktu, PDIP akan memasangkan dengan Gerindra, dengan Prabowo, Jokowi Prabowo, untuk membuka jalan bagi Prabowo setelah 2 atau 3 tahun berikutnya, secara otomatis menutup pintu bagi calon-calon presiden lain, misalnya Anies dan Ganjar atau yang lain-lainnya gitu. Mas Toto, komentar Anda? Menurut saya kalau dilihat seperti itu, malah saya bertanya balik, apa untungnya buat PDI Perjuangan? Saya termasuk yang dari awal bahkan selalu mengatakan koalisi Prabowo-an atau apapun istilah namanya, intinya yang menempatkan PDIP hanya dalam posisi kedua. Ini kalau kita bicara kepentingan elektoral ya, kita tahu menjadi wapres itu dalam sistem presidensial hanya ban serep. Dia tidak punya kuasa apapun. Buat saya tidak ada logika yang bisa menjelaskan bahwa PDI Perjuangan punya skenario seperti ini, ingin menjadi ban serep ketika mereka tahu partainya disurvei jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Gerindra. Jadi saya melihat itu skenario yang agak sulit untuk diterima secara masuk akal ya. Nah, yang menarik lagi kan adalah tadi kalau kita bicara kepentingan anggota DPR sebagai individu, kita tahu dalam pendekatan kekuasaan mereka harusnya akan ikut senang, mereka tidak perlu bertarung lagi. Betul. Mereka bisa bekerja 3 tahun tanpa berkampanye, mereka dapat perpanjangan periode gratisan, kira-kira gitu. Dan kita tahu kos politik mahal berkampanye. Tapi yang bisa membuat dialektika itu terjadi adalah bagaimana sebenarnya libido dari sebagian ketua umum itu kan udah besar nih untuk pengen jadi capres 2024, cawapres 2024, udah nungguin loh. 2019 mereka sadar kalau melawan Jokowi kalah. Nah sekarang kemudian mereka harus nunggu lagi 3 tahun lagi. Belum tentu itu terjadi. Nah, itu menurut saya dialektika itu yang menarik. Oke, baik. Mas Toto, ini makin panas tapi kita harus akhiri sampai di sini. Kita lihat perkembangan berikutnya, nanti setelah itu kita diskusi kembali. Mas Toto, terima kasih sudah bergabung sama Prime Time. Terima kasih. Salam sehat selalu, Mas. Salam sehat, terima kasih. Pemirsa, demikian diskusi saya dengan Direktur Eksekutif Carta Politika